Mau lihat ale Tuhan alani hahulumi rohasian banua ginjang pangolu au nama goi udah diho mau liate nang sikapolo luaki ala holong muhut marasi rohani au pardosai. Shalom, amang ninang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali untuk mendengarkan firman Allah yang menjadi refleksi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amang ninang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini diambil dari Markus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Markus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk sekalian. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Amang inang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang hamba, menjadi seorang Kristen dalam kehidupan kita sekarang ini nampaknya bukan menjadi suatu yang berjalan flat-flat saja, datar-datar saja. Mungkin beberapa dari pengalaman kita menjadi seorang Kristen kerap mendapat somasi atau kerap mendapat singgungan dari teman-teman agama lain atau suku lain yang menghadapkan kita menjelaskan apa itu Kristen. Nah, lewat teks kita pada hari ini, kita dijelaskan, kita diingatkan untuk tidak khawatir menjelaskan apa itu agama kita, agama Kristen, dan yang lewat penerimaan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Markus 13 ayat 11 ini hendak mengajarkan kita yang pertama, menyatakan kuasa Tuhan lewat penerimaan Roh Kudus. Sebagai orang Kristen, kita sudah menerima Roh Kudus dan nampaknya kita sering meminta kepada Tuhan agar kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus merupakan roh Allah yang dijadikan oleh Yesus Kristus, yang menjadi roh teman bagi kita untuk menjalani kehidupan kita, untuk membimbing kehidupan kita, untuk menjaga kehidupan kita, untuk menguatkan iman kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah, jangan lagi kita menjadi khawatir jika kita dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Oleh karena Roh Kudus telah ada dalam diri kita, sehingga kita mendapat bimbingan, kita menjadikan teman dengan Roh Kudus, sehingga kita boleh menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah bersama dengan Roh Kudus, kita mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan dalam menerima, melakukan, dan memberitakan firman Tuhan dan kuasanya. Yang poin kedua ini adalah setelah kita menerima bimbingan dari Roh Kudus, kita meminta bimbingan daripada Roh Kudus, agaknya kita akan menjadi seorang yang bisa menjelaskan apa itu firman Allah, serta pun kita bisa melakukan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Roh Kudus menjadikan kita seorang yang beriman teguh kepada Allah, sehingga kita boleh menjelaskan seluruh apa itu mengenai firman Allah. Tapi jangan lupa, bersama dengan Roh Kudus pun juga kita hendaknya memberitakan dan melakukan firman tersebut di tengah-tengah kehidupan kita. Sampai di sini yang menginang refleksi kita pada hari ini lewat Markus 13 ayat 11. Kita diingatkan kembali fungsi Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan kita, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini. Kau memberikan kami kesempatan dan kasih karunia, semua itu atas berkat pengasihan-Mu. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu yang menjadi renungan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menyadarkan kami akan besarnya kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga Roh Kudus
yang mampukan kami untuk menjelaskan, untuk menjalani setiap kehidupan kami seturut dengan firman-Mu, dan Roh Kuduslah yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk menjawab dan melakukan setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, kami dalam manusia yang berdosa, ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan dan kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa yang kami sampaikan Tuhan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang memberkati kita sekalian. Amin. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati.